sahabat satwa lovers. Gimana kabar Anda saat ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya sahabat. Amin. Kalajengking dianggap sebagai salah satu hewan berbahaya yang menakutkan. Pasalnya, selain karena dua capitnya dan penyengat beracun di ekornya, kalajengking juga siap mengayunkan ekornya ke arah target dengan kecepatan 130 cm per detik. Padahal sebenarnya, tak semua spesies kalajengking berbahaya. Nah, bagi Anda yang tertarik mengetahui lebih banyak soal kalajengking, berikut beberapa fakta terkait kalajengking. Namun jika Anda menyukai video ini, silakan tekan like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video selanjutnya, tekan tombol subscribe. Dan jika video ini bisa bermanfaat, silakan Anda share. Yang pertama, kalajengking telah ada di dunia sebelum dinosaurus pertama. Kalajengking kemungkinan merupakan hewan darat tertua yang masih hidup hingga saat ini. Catatan fosil menunjukkan kalajengking purba termasuk di antara hewan laut pertama yang menjelajahi ke daratan kering, yang terjadi sekitar 420 juta tahun yang lalu selama periode silur. Sebagai perbandingan, dinosaurus paling awal diketahui berevolusi sekitar 240 juta tahun yang lalu, sedangkan manusia modern baru berusia sekitar 200.000 tahun, yang berarti kita kira-kira 2100 kali lebih muda dari kalajengking. Yang kedua, kalajengking bukan serangga. Kalajengking adalah arachnida, yaitu hewan berkaki 8 seperti laba-laba, tungau, dan kutu. Sebagai arachnida, kalajengking adalah bagian dari kelompok Arthropoda yang lebih luas yang disebut Selicerata, yang juga mencakup kepiting, tapal kuda, dan laba-laba laut. Selicerata ini bukanlah serangga, karena serangga adalah jenis Arthropoda yang berbeda. Ada beberapa hal yang membedakan Selicerata dan serangga, seperti jumlah kaki mereka. Pada serangga dewasa memiliki 6 kaki, sedangkan arachnida dan Selicerata lainnya memiliki 8 kaki, ditambah 2 pasang pelengkap yang disebut Chelicerae dan pedipalps. Chelicerae sering berbentuk mulut, dan pada kalajengking, pedipalpus telah berevolusi menjadi penjepit. Yang ketiga, kalajengking menari sebelum kawin. Sebelum kawin, kalajengking jantan dan betina melakukan ritual pacaran yang menyerupai tarian. Aktivitas ini dikenal sebagai promenade deux, yang dalam bahasa Prancis adalah perjalanan untuk berdua. Umumnya, jika kalajengking betina menunjukkan minat pada jantan, mereka biasanya mulai dengan saling berhadapan dan berpegangan pada pedipalpus satu sama lain, kemudian berputar ke depan dan ke belakang bersama-sama, dengan ekor mereka terangkat di atas punggung. Tarian dapat berlangsung dari beberapa menit hingga ke jam. Di akhir tarian, pejantan meletakkan spermatofornya di tanah untuk betina, lalu pergi. Yang keempat, bayi kalajengking
lahir antara 2 sampai 18 bulan setelah perkawinan. Tidak seperti kebanyakan arachnida dan invertebrata pada umumnya, kalajengking adalah vivipar. Itu berarti kalajengking melahirkan bukan bertelur. Bayi-bayi kalajengking akan lahir antara 2 hingga 18 bulan setelah kawin, tergantung pada spesiesnya. Bayi kalajengking yang baru lahir akan terlihat seperti kalajengking dewasa, hanya ukurannya jauh lebih kecil, dengan tubuh putih yang lembut. Dengan cepat, bayi-bayi kalajengking akan naik ke punggung ibu mereka hingga nanti saatnya mereka cukup dewasa untuk hidup sendiri. Pada banyak spesies kalajengking, bayi kalajengking menyerap kantung kuning telur yang bergizi saat berada di punggung ibu mereka. Namun, dalam beberapa kasus, ibu kalajengking membunuh mangsa untuk memberi makan bayinya, yang mana akan dalam perawatannya selama 2 tahun. Yang kelima, kalajengking bisa bertahan setahun tanpa makanan. Kalajengking terutama memangsa serangga dan laba-laba, tetapi beberapa spesies yang lebih besar mungkin juga memakan kadal kecil atau tikus. Beberapa kalajengking lain adalah predator penyergap, beberapa secara efektif dan juga aktif berburu mangsa, dan beberapa bahkan memasang perangkap jebakan. Bagaimanapun mereka mendapatkan makanannya, mereka hanya bisa memakannya dalam bentuk cair. Jadi mereka menggunakan enzim untuk mencerna mangsanya secara eksternal, lalu menyedotnya ke dalam mulut kecil mereka. Namun berkat tingkat metabolisme yang rendah, banyak kalajengking dapat bertahan hidup dalam waktu lama tanpa makanan. Dalam beberapa kasus diketahui, kalajengking bisa tidak makan selama 6 hingga 12 bulan. Yang keenam, racun kalajengking bisa mencakup puluhan racun berbeda. Semua kalajengking memiliki racun, tetapi racun itu beragam dan kompleks. Dari 1.500 spesies kalajengking yang diketahui, hanya sekitar 25-30 spesies yang diperkirakan mampu membunuh manusia. Namun 2% spesies itu dapat menimbulkan ancaman serius bagi manusia di beberapa bagian dunia, terutama di mana perawatan medis sulit diakses. Seekor kalajengking tunggal dapat menghasilkan racun dengan lusinan racun individu, termasuk neurotoksin, kardiotoksin, nefrotoksin, dan racun hemolitik, serta berbagai macam bahan kimia lain seperti histamin, serotonin, dan triptofan. Beberapa racun lebih efektif pada jenis hewan tertentu seperti serangga atau vertebrata. Kalajengking menggunakan racun mereka untuk menaklukkan mangsa dan untuk melindungi diri dari pemangsa seperti kelabang, burung, kadal, hingga mamalia kecil. Yang ketujuh, racun kalajengking bisa membunuh atau menyelamatkan nyawa. Terlepas dari potensi bahaya racun kalajengking, penelitian mengungkapkan banyak senyawa bermanfaat yang bersembunyi di racun kalajengking. Bahan kimia dalam racun kalajengking telah terbukti menjadi fon untuk biomimikri medis dan banyak lagi yang menunggu untuk ditemukan. Misalnya racun kalajengking Death Stalker yang termasuk chlorotoksin yang telah mengilhami metode baru untuk mendiagnosis dan mengobati kanker tertentu. Ada juga racun dari kalajengking Asia
yang memiliki peptida antimikroba yang kemungkinan efektif melawan banyak bakteri dan jamur, serta parasit malaria, bersama dengan anti sifat inflamasi yang bisa membuatnya menjadi pengobatan yang efektif untuk artritis. Bahkan senyawa dalam bisa kalajengking lainnya juga menjanjikan sebagai imunosupresan untuk pengobatan gangguan autoimun. Yang kedelapan, kalajengking bersinar di bawah sinar UV. Kalajengking dewasa memiliki bahan kimia fluoresen di lapisan hyalinnya, bagian dari kutikula di kerangka luarnya, sehingga membuatnya bersinar di bawah sinar ultraviolet. Para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin apa alasan dibalik itu, tetapi mereka meyakini teori bahwa hal itu membantu melindungi kalajengking dari sinar matahari, membantu mereka menemukan satu sama lain, hingga membantu berburu. Mungkin sekian dulu dari kami. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.